saya tuh suka di tempat ini ya. Jadi kalau saya masuk, saya tuh udah tidak bisa apa-apa selain menikmati hadirat Tuhan saja. Betul, saya bisa merasakan begitu pekat gitu ya, begitu pekat. Kalau bahasa saya tuh begitu pekat hadiratnya itu. Bahkan membuat kaki saya untuk berdiri saja ini gemetar. Ini kaki saya ini masih gemetar Bapak Ibu sekalian. Makanya saya pegangan sama mimbar, minta maaf ya Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang hari ini memberikan saya sebuah kesempatan untuk bisa sharing di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bersaksi? Ada 2 orang yang mau bersaksi pagi hari ini. Ada yang mau memulai bersaksi? 1 dulu enggak apa-apa. Ada yang mau bersaksi? Saya hanya tanya dan menyampaikan apa yang saya dapat ya Bapak Ibu sekalian. Ada 2 orang yang mau bersaksi. Ada yang mau bersaksi? Yang pertama kali silakan maju ke depan. Ada? Ada? Tidak ada? Seriously? Ada 2 orang yang mengalami satu terobosan, satu jamahan Tuhan, satu penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Mungkin buat orang lain itu biasa-biasa saja, tapi dalam hidupnya itu sesuatu, salah satu yang luar biasa. Ada yang mau bersaksi? Ini ada 2 ya. Kalau saya lihat satu ibu, yang satu kelihatannya juga ibu, tapi tidak tahu sih. Saya tahunya satu ibu, satu juga ibu kelihatannya. Ada yang mau saksi? Loh, enggak apa-apa ya Bapak Gembala, enggak apa-apa. Ada? Silakan. Enggak usah takut. Jangan takut. Kesaksian kita itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Iya, ini ada 2 orang ibu ya. Kalau Tuhan taruh dalam hati saya tuh ada 2 orang ibu yang mau bersaksi. Silakan Bu. Shalom ibu-ibu, saya akan menyaksikan cinta kasihnya Tuhan dalam hidup kami minggu-minggu ini. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami saat kami berdoa, memuji, menyembah ke Tuhan, kerinduan, keinginan dalam hati kami. Tuhan nyatakan dalam hidup kami sekeluarga. Minggu-minggu ini saya merasa beban saya semakin berat, kebutuhan saya semakin banyak. Bahkan kerinduan saya untuk mengikuti ibadah di ibadah gereja ini saya merasa tidak bisa, tidak mampu, tapi Tuhan ada dalam hidup kami. Saya dimampukan, saya dikuatkan, saya diangkat. Kerinduan hati kami lebih di dalam Tuhan. Apa yang menjadi keperluan dalam hidup kami, Tuhan telah nyatakan melalui hamba Tuhan. Dan kami boleh merasakan benar-benar Tuhan nyata dalam hidup kami. Apa keperluan kami yang tidak mungkin bagi orang, Allah katanya ya, masa gak punya. Tapi saya merasakan benar-benar Tuhan, saya itu rindu terus hadirat Tuhan. Rindu terus di hadapan Tuhan, bersujud menyembah. Segala kebutuhan saya dicukupkan, tetapi keadaan yang mengubahkan. Kami percaya pertolongannya Tuhan nyata dalam hidup kami. Saat kami rindu ingin ke Klaten ya beberapa hari, bulan, jauh-jauh hari saya itu tidak bisa berangkat. Saya sudah ditanya nggak bisa, keperluan saya banyak. Tapi puji Tuhan saya bersyukur melalui orang yang tergerak hatinya saya boleh berangkat. Saya bahkan pernah begini melihat hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini ya bersaksi ke Yerusalem, kemana kok dia bisa berangkat tanpa mengeluarkan uang. Bagi saya, ya Tuhan, apa mungkin dalam kehidupan saya sampai seperti itu. Tapi saya merasakan mukjizat nyata dalam hidup kami. Dan saya sekeluarga boleh merasakan. Saya boleh beribadah. Saya boleh menikmati hadirat Tuhan di Klaten untuk saya datang. Itu kerinduan hati kami benar-benar dalam keluarga kami. Tuhan menolong hidup kami. Dan saat saya kekurangan, Tuhan tahu.
tiba-tiba pagi-pagi pintu saya belum tak buka, ada orang datang. Permisi, permisi. Tuhan, saya lihat saya belum buka pintu. Ada orang datang membawakan berkat itu luar biasa untuk kebutuhan kami. Saya bilang gini, Tuhan, ini berkat-Mu lebih dari cukup. Bahkan untuk 1 bulan lebih Tuhan telah memberikannya kepada saya. Itulah ucapan syukur kami. Jika kita benar-benar setia, berpengharapan kepada Tuhan, segala keperluan, segala kebutuhan Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Begitulah ibu-ibu kesaksian dari saya. Gerakkan hati kita terus kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Terima kasih. Amin. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Ibu. Namanya Bu siapa, Bu? Bu Giati. Puji Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Ini ada satu ibu lagi, saya nyebut nama aja, kok nyebut nama, nyebut jenis kelamin aja ya. Ini ibu, bapak ibu sekalian. Saya tidak tahu yang mau dia ceritakan apa, tapi ini mungkin bagian dari kehidupannya yang sangat krusial, sangat penting. Sebab kalau nggak ada itu, nggak ada pekerjaan itu, secara manusia tidak ngerti dia itu harus bagaimana. Silakan bapak ibu yang merasa, bapak ibu, silakan ibu yang merasa digerakkan Tuhan untuk menyampaikan ini kepada jemaat di sini, maju saja. Ada satu ibu. Iya. Silakan, Bu. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan boleh saat ini boleh beri kesempatan untuk saya bersaksi. Mungkin kemarin hari Jumat, Bapak itu saya pulang dari ibadah kaum wanita, Bapak itu bilang kalau hari Minggu gak mau ke gereja. Ya, suami saya gak bilang gitu, lah kenapa gak mau ke gereja? Aku bilang gitu, karena suruh ikut besan di tempat saudara yang hari ini nikah di mana Kebun Raja sana, dan saya bilang ke gereja dulu baru pergi ke resepsi gitu. Aku bilang gitu, Bapak itu ngeyel, sudah disuruh sama yang lebih tua gitu, saudara yang lebih tua, dan saya bilang tetap ke gereja dulu, nanti Kenji aja yang nggak ikut les bahasa Inggris, kita ke sana habis ke gereja. Puji Tuhan, hari ini Tuhan gerakkan suami saya untuk datang, dan juga kesempatan Tuhan ngasih berkat-berkat yang lebih buat saya. Setiap hari saya untuk profesi saya sebagai penjual, Tuhan berkati dengan luar biasa, segala kebutuhan saya cukupkan. Dan kemarin sore juga Tuhan ngasih berkat yang lebih. Orang Mbak Wen itu yang enggak, tiba-tiba telepon saya itu masih tidur, dan saya tuh enggak ngira kalau hari ini dia ngasih berkat 5 kilo untuk saya, mau diambil di rumah. Itu juga tiba-tiba saya, lu kok enggak beli di pasar, padahal katanya udah di Ambarawa, kenapa enggak beli di pasar, kok malah ke tempat saya Mbak Wen biroan situ, malah tak ke rumahmu Mbak, tak ambilnya kalau ada ayam 5 kilo. Ya puji Tuhan, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini pun enggak ada orderan, tapi Tuhan gantikan kemarin, dan saya hari Minggu terus prioritaskan untuk datang beribadah pada Tuhan. Mari kita semua jangan lupakan Tuhan, hari Sabat Tuhan, mari kita peringati dengan hati kita yang dengan ucapan syukur. Kita tinggalkan segala rutinitas kita, kesibukan kita, jangan lupakan Tuhan. Tuhan itu baik buat kita semua. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita ketika kita mau andalkan Tuhan, ketika kita mau percaya penuh pada Dia. Dia akan cukupkan segala apa yang kita perlukan, dan Dia akan menyediakan tepat pada waktunya. Mari kita terus semangat di dalam Tuhan, terus mencari Dia dan haus lapar akan Dia. Itu menjadi saksian saya. Amin. Ya, luar biasa ya. Bapak Ibu, mungkin buat kita beras 5 kilo itu gampang. Tapi bagi orang tertentu itu adalah kehidupan untuk keluarganya. Saya setiap bulan itu dapat beras 28 kilo dari rumah sakit ya. Karena pengalaman saya itu tak bawa pulang kehujanan, terus basah semua. Makanya sekarang siapa yang perlu beras saya jual, terserah mereka mau bayar berapa. 28 kilo setiap bulan dari rumah sakit. Jadi kalau misalnya buat saya beras 5 kilo itu gampang, tapi beras 5 kilo buat ibu ini adalah kehidupannya, adalah penyertaan Tuhan.
Kita bisa ngomong sama-sama lewat lagu ini ya. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, hidupku itu hanya karena Engkau. Tanpa Engkau aku tuh tidak ada apa-apanya. Kita bisa nyanyi lagu ini. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapak Ibu, saya diberkati dengan pujian ini. Saya sendiri menyadari bahwa keberadaan saya dari satu hari ke hari yang lain, ke hari yang lain sampai hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, mungkin bagi orang itu biasa, tapi buat saya dan keluarga itu sesuatu yang luar biasa. Sama seperti tadi kedua ibu yang menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang biasa, tapi bagi kehidupan kedua ibu ini satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya ingin sharing cerita tentang yang namanya Eskol. Ya. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian Eskol? Eskol, Valley of Eskol, lembah Eskol. Ada yang pernah dengar kata lembah Eskol di mana di Alkitab? Lembah Eskol. Bapak Ibu setelah di Mesir ya, setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel perjalanan 1 tahun ya sampai ke sebuah gunung. Kemudian mereka turun karena ada beberapa hal yang terjadi, makanya Tuhan tambahkan 39 tahun lagi, jadi mereka mengembara di padang gurun. Salah satu peristiwa yang mereka lewati adalah ketika mereka mau masuk tanah perjanjian. Musa mengirim pengintai. Jumlahnya berapa? 12 pengintai. Musa suruh mereka mengintai tempat itu, melihat, mengamati. Musa pesan dilihat di situ. Di situ ada apa, ada siapa, tanahnya bagaimana, hasil-hasilnya seperti apa. Pokoknya amati semua. Dan ke-12 pengintai ini berangkat dan mengerjakan seperti apa yang Musa kerjakan. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka perhatikan semuanya, dan salah satu tempat yang mereka datangi adalah lembah Eskol. Ya, lembah Eskol. Bisa ditampilkan Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-23 ya. Bilangan pasal enggak usah, ini ada Alkitab enggak? Oke, kita baca sama-sama ya. Bilangan pasal 18 ayat 23 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di situ suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Jadi salah satu tempat yang 12 pengintai ini datangi
adalah tempat yang namanya Eskol, lembah Eskol ya. Di situ mereka mendapati hasil bumi yang luar biasa. Di situ mereka mendapati anggur yang luar biasa ya. Kalau anggur biasanya bisa kita tenteng pakai tangan ya. Tetapi ini ada hasil anggur yang luar biasa. Sampai untuk membawanya mereka itu harus pakai kayu, bilah kayu gitu ya, terus dipikul berdua. Saking beratnya, saking luar biasanya. Itu lembah Eskol. Ya, lembah yang sangat luar biasa dan masih ada 2 buah lagi yang dibawa mereka. Lah, ketika mereka kembali ke Musa, ketika ke-12 pengintai ini kembali ke Musa, Musa tanya, "Gimana?" Nah, ini problemnya terjadi di sini. Mereka datang membawa setandan anggur dan buah delima dan buah ara. Anggurnya tadi hasilnya luar biasa sampai harus dipikul 2 orang ya. Itu setandan gitu. Setandan itu kan sebenarnya nggak banyak ya, standar seranting gitu ya. Tapi itu harus dipikul sampai 2 orang. Itu hasil yang luar biasa. Hasil yang luar biasa. Tanah itu betul-betul subur ya sampai bisa menghasilkan buah yang seperti itu. Lah dengan membawa hasil yang seperti itu sebagai bukti bahwa itu betul-betul tempat yang luar biasa seperti janji Tuhan bahwa mereka akan dibawa ke dalam tanah perjanjian, tanah yang luar biasa, susu, madu, anggur luar biasa. Mereka bawa itu di hadapan Musa, tetapi 10 orang mengatakan hal yang berbeda dengan 2 orang yang diutus. Ya. Nah, dari lembah Eskol ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian paling tidak ada 3-4 hal. Yang pertama, mari kita lihat di Bilangan pasal yang ke-13 ayat 20. Nah, ini ya. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehobot, ke jalan menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb sampai Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmia. Ini keturunan raksasa semua ya. Nanti kalau kita baca Bilangan di terakhir ini yang dikalahkan sama Kaleb ya. Nih, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berjualah mereka menggadarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika 10 pengintai ini sampai kepada Musa dengan membawa barang-barang ini, ya, dengan membawa barang-barang ini, 10 orang tidak menceritakan tentang apa yang mereka lihat di lembah Eskol. Mereka justru lebih membesar-besarkan apa yang mereka lihat di pasal 13 ayat 21 sampai 22. Dia cerita kepada orang Israel, di sana tempatnya berkubu, orang-orangnya raksasa ya, pemakan manusia semuanya. Yang disampaikan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang dua bercerita, enggak, di sana itu tempat yang berlimpah susu dan madu dan bla 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 bla. Ini buktinya kami bawa. Itu kan sama seperti kehidupan kita hari-hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Ada orang, ada berita, ada medsos, ada apapun menyampaikan kabar kepada kita yang membuat kita ini ketakutan. Besok begini, besok begitu, kamu tidak bisa ini, kamu tidak bisa begitu, besok mati, bla 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 bla. Masuk Bapak Ibu sekalian, masuk. Yang satu berkata, engkau berharga di mata Tuhan, engkau mulia, Tuhan menyertai engkau. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan memberikan engkau kekuatan. Bapak Ibu sekalian, itu 2 realita yang harus dihadapi bangsa Israel pada saat di padang gurun. Yang pertama, orang Israel itu mengalami yang namanya realita janji Tuhan. Ya, jadi mereka disuruh keluar berjalan ke tanah perjanjian, di situ penuh berlimpah susu, madu, anggur dan macam-macam, dan mereka sudah melihatnya sampai digotong pulang. Ya, berat. Ini loh buktinya penyertaan Tuhan, ini buktinya omongannya Tuhan, ini buktinya janjinya Tuhan.
Tapi di satu sisi mereka juga melihat yang namanya realitas tantangan. Di situ ada orang macam-macam itu tadi, yaitu termasuk keturunan-keturunan raksasa. Itu kayak kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kita mendengar yang ini, kita mendengar yang ini. Eskol, tempat di mana Tuhan menyingkapkan suara yang kita dengar. Apa yang saat ini kita dengar Bapak Ibu sekalian? Realitanya seperti ini iya. Tapi apakah kita juga melihat satu realitas janji Tuhan di sisi yang lain? Karena menurut saya, dewasa rohani itu terjadi ketika seseorang dapat memegang kedua realitas. Jadi realitas tantangan dan realitas janji Tuhan tanpa kehilangan iman. Itu dewasa rohani. Jadi ketika ini ya, di Eskol orang Israel itu mengalami dua realitas. Realitas janji Tuhan dan realitas tantangan. Realitas janji Tuhan, mereka keluar dari tanah Mesir, menuju tanah perjanjian itu seperti apa Tuhan sudah ngomong. Dan itu disampaikan kepada Musa, disampaikan kepada bangsa Israel, itu janji Tuhan. Tuhan ngomong kepada Bapak Ibu sekalian, hidupmu itu ada di dalam tanganmu. Aku Tuhan memelihara engkau berharga engkau berharga seperti biji mataku. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku Tuhan penyembuhmu. Aku Tuhan yang menguatkan engkau, aku Allah yang perkasa, El Elyon, El Shaddai. Dia tunjukkan realitas janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi karena kita itu masih hidup di dunia, kita juga mengalami yang namanya realitas tantangan. Kita menghadapi bagaimana beras kita tinggal 1 kilo, sedangkan besok masih ada hari-hari yang lain. Kita menghadapi tantangan yang nyata di dalam mata kita. Eskol itu dipakai Tuhan untuk menyingkapkan hidup kita sebenarnya itu dipimpin oleh yang kita dengar itu tuh yang mana, yang ini apa yang ini. Jadi memang kenyataannya aku butuh beras, tapi kebenarannya Tuhan memelihara aku. Kenyataannya memang aku sakit, tapi kebenarannya Tuhan itu menyembuhkan aku. Jadi ini dua realitas yang tidak boleh kita lupa Bapak Ibu sekalian. Eskol itu dipakai Tuhan untuk melihat hati kita, hidup kita ini didrive, dituntun oleh suara siapa? Apakah suara janji Tuhan? Atau justru realitas ini lebih mendominasi hidup kita? Kalau kita tidak pernah memberikan waktu kita untuk duduk diam di kaki Tuhan, baca firman Tuhan, kita tidak akan pernah tahu realitas janji Tuhan. Tuhan itu menyembuhkan, Tuhan itu melepaskan, Dia menyertai aku dalam kesesakan, penyertaannya sudah terbukti dan sebagainya dan sebagainya. Atau sebaliknya, 5 jam sampai 6 jam kita scrolling TikTok, scrolling Facebook, scrolling IG, semua berita tentang bencana, semua berita tentang ketakutan, semua berita tentang kecemasan, semua berita tentang kesulitan ekonomi, kelaparan di mana-mana, masuk semuanya. Jadi ketika kita hidup, realitas tantangan lebih mendominasi hidup kita. Eskol dipakai Tuhan untuk melihat hidup kita ini dituntun oleh siapa, oleh suara siapa. Apakah janji Tuhan atau realitas kenyataan. Jadi kalau orang dewasa rohani ya Bapak, ini saya tulis ya, dewasa rohani terjadi ketika seseorang dapat memegang kedua realitas itu sekaligus tanpa kehilangan iman. Kita kalau baca Alkitab ya, pada hari yang terakhir itu akan terjadi gempa bumi, deru perang,
saudara akan menyerahkan saudara, kasih manusia akan menjadi dingin, bla 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 bla, macam-macam. Tetapi ketika kita melihat janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, itu bukannya lebih membuat kita takut, tapi lebih membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena sebentar lagi Tuhan datang. Oh, ini tanda-tanda memang aku akan kena dampaknya. Tapi satu sisi inilah tanda-tanda di mana Tuhan akan datang dan Dia akan menjemput setiap orang yang percaya, termasuk di dalamnya aku dan keluargaku. Itu eskol Bapak Ibu sekalian. Dan itu terjadi sepanjang kita hidup, ya. Di eskol Tuhan tidak menguji kekuatan kita, tetapi menguji frekuensi hati kita. Ya. Di eskol Tuhan tidak menguji kekuatan kita, tapi menguji apakah kita lebih mendengar, mengikuti realitas janji Tuhan daripada satu sisi ada orang amori, ada orang enak dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itu fakta, itu ada. Iya. 10 orang tadi hanya berbicara masalah realitas, tantangan. Tapi 2 orang mereka berbicara tentang realitas janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti akan membawa kita menjadi lebih daripada pemenang, artinya kita akan melewati tantangan yang ada di depan kita. Itu eskol yang pertama, ya. Jadi eskol ini tempat di mana Tuhan itu menyingkapkan suara mana toh yang memimpin hidup kita. Apakah janji Tuhan atau tantangan atau permasalahan atau realita. Itu yang pertama tentang eskol. Mari kita lihat dulu sebentar. Tuhan, hidupku selama ini tuh didrive, dikuasai, dikendalikan oleh realitas janji Tuhan atau realitas tantangan. Ya, itu kita lihat dulu ya. Suara manakah yang saat ini menentukan langkah hidup kita? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Eskol, tempat di mana Tuhan menyingkapkan suara yang kita dengar. Suara manakah yang saat ini menentukan langkah hidup kita? Kalau si A melakukan ini, dia bisa kaya. Kenapa aku tidak melakukannya? Toh ya nak misalnya dosa, aku tinggal datang minta ampun selesai. Atau mungkin kita berpikir sebaliknya. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Tuhan, aku berterima kasih untuk semua yang aku punya saat ini. Ini cukup untuk membuat aku hidup. Dan salah satu yang aku kerjakan dalam hidupku adalah menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita kepada setiap orang yang membutuhkan. Ini pilihan Bapak Ibu sekalian, suara mana yang mau kita dengar? Itu eskol yang pertama. Terus kita belajar tentang eskol yang kedua Bapak Ibu sekalian, eskol. Ini, Bilangan 13 ayat yang ke-23, tadi sudah kita baca ya. Ya, ini bercerita tentang ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berjualah mereka menggandarnya dan sebagainya dan sebagainya. Lembah Eskol, mereka ketemu tanah yang subur, anggur yang luar biasa, dipotong, dibawa pulang. Eskol, nah ini, tempat yang menunjukkan bukti tidak otomatis melahirkan yang namanya iman. Ya, tadi memang saya minta sebenarnya saya tidak minta ya Bapak Ibu sekalian, dalam hati saya itu ada 2 ibu yang akan menyampaikan penyertaan Tuhan ya. Mungkin buat orang lain biasa saja, tapi buat kedua ibu ini luar biasa dalam hidupnya. Jadi eskol yang kedua ini adalah tempat di mana Tuhan eskol yang kedua adalah tempat yang menunjukkan bahwa bukti tidak otomatis melahirkan yang namanya iman.
Di Eskol orang Israel telah melihat bukti dari janji Tuhan, tetapi bukti itu tidak secara otomatis melahirkan iman. Tadi nyatanya 12 orang melihat hal yang sama, membawa pulang hal yang sama, tetapi yang 10 berkata begini, yang 2 berkata begini. Yang 10 berkata, di situ orang enak, orang kuat, tempatnya berkubu, raksasa semua, tidak mungkin kita mengalahkan mereka. Ya, yang 1 berkata, tidak, kita akan maju, berperang melawan mereka dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan lewat kehidupan orang lain, itu tidak serta-merta memunculkan yang namanya iman dalam hidup kita. Menguatkan, meneguhkan kita, iya. Tetapi itu tidak serta-merta bahwa ujuk-ujuk punya iman. Ya, jadi iman itu bukanlah respon terhadap bukti, tetapi respon terhadap pribadi Tuhan. Banyak anak Tuhan itu mencari tanda atau bukti, tetapi lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Kita boleh melihat orang sakit sembuh, ya, buta melihat, kesaksian ada banyak orang, Tuhan bekerja membuka jalan, Tuhan menolong, Tuhan memelihara. Tetapi kalau kita hanya mendengarnya tanpa kita itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tanpa kita mengenal Tuhan dengan baik secara pribadi, itu tidak akan pernah melahirkan yang namanya rasa percaya kita kepada Tuhan. Jadi Eskol, Tuhan mau bilang, ini loh Eskol, kamu lihat sesuatu yang spektakuler, tapi itu tidak serta-merta membuat kamu percaya kalau kamu tidak punya hubungan pribadi dengan aku. Itu Eskol. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini satu hal yang apa ya? Yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Bukan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi aku sendiri mengalaminya. Itu siapa yang bilang seperti itu? Ayo. Ya kan? Bukan hanya dari kata orang saja. Sekarang aku mengalaminya. Itu melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang spektakuler, itu akan menguatkan, meneguhkan hati kita. Tetapi tidak serta-merta memberikan kita yang namanya iman. Karena iman itu bukan respon dari sebuah bukti, tapi iman itu respon terhadap pribadinya Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ketika kita membutuhkan sesuatu, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku butuh makan. Ketika kita berdoa seperti itu, hati kita muncul sebuah kesaksian. Ada seorang ibu yang diberkati Tuhan dengan 5 kilogram beras. Kalau Tuhan bisa buat itu, Tuhan bisa buat juga dalam hidupku. Muncul dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Jadi Eskol ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Apakah hidupmu punya hubungan dengan Tuhan atau tidak? Atau kamu hanya cukup mencari tanda, mencari bukti saja, tetapi kamu tidak bisa menikmatinya, tetapi kamu tidak bisa mengalaminya. Itu Eskol. Ya Bapak Ibu sekalian, nih Eskol. Bukti tanpa hubungan menghasilkan sikap sinis, analisis dingin, ketakutan yang diperbesar. Jadi kalau kita ada orang kayak tadi Bu bersaksi, saya diberkati Tuhan 5 kilo. Ya. Kalau kita itu tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, akan muncul sikap sinis, halah cuma 5 kilo. Aku sesasi wis dikei rumah sakit 28 kilo. Tak kayak uang didol terserah meh tuku piro. Betul? Tetapi kalau misalnya kita punya hubungan dengan Tuhan, kita ngerti Tuhan, itu pemeliharaanmu yang luar biasa. Itu pekerjaanmu yang dahsyat yang kau kerjakan dalam kehidupan ibu itu. Itu cara Tuhan memelihara dia. Kita bisa ngerti itu.
Tidak akan muncul yang namanya pesimis, tidak muncul yang namanya analisis dingin, ya. Itu eskol. Yang kedua, bukti tidak serta-merta memberikan kita yang namanya iman. Yang kita lihat menguatkan kita. Ya, iman itu sendiri adalah respon terhadap pribadinya Tuhan, bukan respon terhadap bukti. Tuhan, dia disembuhkan, aku juga akan disembuhkan. Tetapi kalau dia tidak punya pemahaman, pengertian yang dihasilkan dari sebuah hubungan bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan, dia juga nggak akan pernah mengalami apa-apa. Itu eskol yang ketiga. Saya cepat aja ya. Ini kok waktunya jalan terus ya Bu ya. Oke, kita cepat aja. Ini eskol yang ketiga. Ini ada satu quote ya dari Franklin Graham yang cukup bagus buat saya, menjadi berkat ya. Faith is the power of God give us to break out of our limitation and become the people He created us to be. Jadi iman itu kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa mengatasi segala keterbatasan kita. Bukan supaya kita kaya, bukan supaya kita itu dikenal orang, bukan supaya kita itu nyaman, makmur, bukan. Tetapi untuk menjadi satu pribadi seperti yang Tuhan mau. Itu iman. Makanya tadi eskol dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa bukti sesuatu yang spektakuler itu tidak otomatis menciptakan yang namanya iman dalam kehidupan orang. Karena iman itu dipakai Tuhan untuk supaya orang itu punya kekuatan mengatasi segala keterbatasannya dia, ya. Bukan untuk menjadi kaya, tetapi menjadi satu pribadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang seperti apa. Saudara tidak akan pernah ngerti itu kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Itu eskol yang kedua. Eskol yang ketiga. Eskol yang ketiga nanti dibaca bilangan 31 sampai 33 ya. 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Jadi ini 10 orang tadi ya, dia ngomong, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Terus apa lagi memakan penduduknya? Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami melihat diri kami ini seperti belalang. Demikian juga mereka melihat terhadap kami. Ini aneh ya Bapak Ibu sekalian, mereka itu kan disuruh mengintai dan orak konangan, betul kan? Kalau orak konangan itu kan ya tidak ada interaksi dengan musuh ya, tetapi firman yang terakhir, di kalimat yang terakhir ini lucu, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Jadi kami itu kecil kayak belalang, dan mereka itu juga nganggap kami itu kecil kayak belalang. Loh, padahal mereka itu disuruh datang mengintai dan mereka tidak dalam tanda kutip berinteraksi khusus sehingga ada adu argumen, adu kekuatan atau apa ya. Tetapi inilah eskol Bapak Ibu sekalian ya. Ada hal-hal masa lalu kita itu yang membuat luka dalam emosional kita. Bangsa Israel ini mengalami yang namanya perbudakan di Mesir itu enggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama mereka mengalami penjajahan di Mesir. Yusuf mati, muncul raja yang baru, mereka khawatir Israel tambah banyak, mereka diperbudak. Cerita intinya seperti itu. Mereka mengalami perbudakan yang cukup lama sampai Musa datang, mimpin mereka keluar dari tanah Mesir, jalan ke padang gurun. Harusnya 1 tahun jadi 40 tahun karena kebebalan mereka, pemberontakan mereka dan macam-macam. Bapak Ibu sekalian, eskol yang ketiga.
tempat bertumbuhnya emosional, bukan hanya iman. Ya, jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yes, iman. Ya, iman tadi kan saya bilang iman itu bukan respon terhadap bukti, tapi iman terhadap pribadi Tuhan. Tetapi di satu sisi Tuhan juga ingin menjadikan kita itu manusia yang utuh. Ya, manusia yang utuh. Ada sisi emosional yang Tuhan itu mau sembuhkan. Ya. Dalam tanda kutip mau sembuhkan. Eskol mengungkapkan identitas kita yang belum disembuhkan. Mentalitas budak membuat orang Israel menolak janji Tuhan. Jadi orang yang di dalam jiwanya itu masih mengalami yang namanya dalam tanda kutip sakit, ya, tidak akan pernah ada janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Yang muncul ya tadi rasa sinis, analisis yang dingin, ketakutan. Eskol yang kedua tadi loh Bapak Ibu sekalian. Israel dijadikan budak, ya, suruh membuat jalan, bangunan tanpa mereka dibayar, mereka kelelahan dan macam-macam. Dan itu nancep dalam ingatan mereka. Jadi kalau ada sesuatu yang wow gitu ya, munculnya sinis Bapak Ibu sekalian. Apa iya? Apa iso? Paling gini dong. Ini sama, 10 pengintai juga sama Bapak Ibu sekalian. Ayo ora mungkin orang enak raksasa berkubu. Ya kan, kita tuh kecil kayak belalang, wah dibesar-besarkan lagi. Mereka tuh juga melihat kita seperti itu ya toh. Yang muncul kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jiwanya perlu kesembuhan, batinnya perlu disembuhkan. Ada banyak anak Tuhan itu tidak bisa menikmati realitas janji Tuhan. Karena dalam jiwanya masih ada yang perlu disembuhkan dari masa lalunya. Dari hal-hal yang membuat dia itu tuh dalam tanda kutip sakit. Sehingga muncul analisis yang dingin, sikap sinis, ketakutan yang berlebihan, ya. Tidak ada realitas janji Tuhan satupun dalam jiwanya. Tidak ada. Ini eskol. Eskol tempat di mana Tuhan berkata kepada kita, engkau lebih besar dari ketakutanmu. Tuhan ingin menyelesaikan emosional kita dalam tanda kutip yang bermasalah. Karena masa lalu kita yang menimbulkan ketakutan, menimbulkan trauma, dan itu mendorong kita tidak percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Itu kan dia, itu kan si A, itu kan si B. Saya? Kenapa orang berkata seperti itu? Karena ada sesuatu yang harus disembuhkan dalam emosionalnya dia. Dia tidak akan pernah bisa menikmati realitas janji Tuhan. Eskol dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Ada hal yang harus diselesaikan dalam jiwamu, dalam emosionalmu. Supaya engkau bisa menikmati yang namanya janji Tuhan. Ya. Ini yang keempat. Ya. Yang keempat, eskol itu dipakai Tuhan untuk memperbesar kapasitas kita dan menyaring pemimpin di masa depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tak buka aja ya. Sorry. Nih. Jadi untuk menerima sesuatu yang besar, itu diperlukan kapasitas yang besar. Bapak Ibu tadi ketika kita nyanyi pujian yang pertama ya, saya tuh berdiri di situ. Saya enggak tahu kalau sebelah saya tuh jaga. Saya sih merasa Tuhan itu menggerakkan tangan saya ya untuk pegang jaga itu sambil menangis kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hadirat sekuat ini masa hanya dirasakan tempat sekecil ini, kasih mereka tempat yang lebih besar Tuhan. Sehingga ada banyak orang bisa merasakan yang aku rasain pagi hari ini. Menyegarkan jiwaku,
menguatkan hatiku, menggetarkan jiwaku ini. Bapak Ibu sekalian, bukan saya terus orang yang tidak takut gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya itu juga punya yang namanya takut, tapi saya tidak mau hidup dalam ketakutan. Apalagi background saya itu kan ada yang manajemennya ya, background saya pertama medical record, yang kedua manajemen, yang ketiga kesehatan masyarakat. Background saya yang kedua manajemen ini loh Bapak Ibu sekalian, yang terkadang kalau ini dominan bahaya, karena saya akan melakukan prediksi dari apa yang terjadi. Ini berarti aku akan begini. Ini sebenarnya firman itu bukan cuma untuk Bapak Ibu sekalian, ini firman untuk saya. Makanya saya ceritakan sama Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita pengen sebuah realitas janji Tuhan yang besar, Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Dan saya jujur, tadi itu saya bilang, Tuhan, hadirat seenak ini, sepekat ini, kenapa hanya ada di ruangan sekecil ini? Kasih mereka tempat yang lebih besar. Kenapa? Supaya lebih banyak orang bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan seperti ini. Jadi kalau misalnya emosional kita itu pulih, ya, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita muncul yang namanya iman, bukan hanya merespon sebuah bukti, tapi hubungan kita dengan Tuhan, kita belajar ngikuti, mendengar apa yang Tuhan mau, Tuhan akan perbesar kapasitas kita. Dan kalau Tuhan perbesar kapasitas kita, berarti Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar kepada kita. Nah kalau sudah begitu, akan muncul pemimpin di masa yang akan datang. Ini eskol yang keempat Bapak Ibu sekalian. Di eskol 10 pemimpin tumbuh dalam ketakutan. 2 pemimpin tumbuh dari iman. Di hadapan orang banyak 10 pemimpin lebih meyakinkan dan 2 pemimpin lebih percaya kepada Tuhan. Eskol memisahkan pemimpin yang melihat masalah dari pemimpin yang melihat janji Tuhan. Bukan masalah enggak ada, masalah itu ada. Realitas tantangan itu ada. Tetapi mereka juga sadar betul ada yang namanya realitas janji Tuhan. Aku wis ora duwe duit apa-apa. Apa meneh sing iso tak nggo ngadepi iki kabeh kecuali janji Tuhan. Eskol memisahkan pemimpin yang berjalan dengan akal dari pemimpin yang berjalan dengan iman. Eskol memisahkan pemimpin yang hidup di masa lalu dari pemimpin yang membawa generasi untuk masa depan. Ada yang rindu lebih banyak orang lagi bisa menikmati hadirat Tuhan seperti yang saya nikmati tadi pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Karena Tuhan akan mempercayakan tempat lebih besar. Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk membawa orang lebih banyak menikmati hadirat Tuhan, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mereka mendengar suara Tuhan, mereka membangun hidupnya, hubungannya dengan Tuhan. Imannya tumbuh, batinnya sembuh, emosionalnya sembuh. Mereka tidak hidup dari masa lalu mereka tidak hidup dari kata orang. Dan akhirnya orang-orang ini akan dipakai Tuhan menjadi pemimpin tempat di mana dia bekerja, pemimpin di keluarga, pemimpin di komunitasnya, pemimpin di pasar. Pemimpin itu tidak harus jadi bos Bapak Ibu sekalian. Ketika ada 5 orang berkata, berkeluh kesah, hidupku kayak gini, hidupku begini, aku susah, aku punya masalah ini. Datang 1 orang dan berkata, itu memang akan kita hadapi. Tapi kamu tahu enggak sebuah kenyataan lain, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia bisa memberikan yang namanya kesembuhan. Dia bisa memberikan yang namanya kekuatan yang baru. Itu juga pemimpin buat saya Bapak Ibu sekalian. Ini yang dilakukan 2 orang pengintai, Kaleb dan Yosua. Tidak, kita akan maju. Tuhan akan memberikan mereka
tempat itu kepada kita. Yang 10 berkata beda Bapak Ibu sekalian. Ya, saya cepat aja ya. Ini eskol. Eskol yang keempat adalah memperbesar kapasitas kita dan menyaring pemimpin di masa depan. Lah, kalau kita rangkum ya Bapak Ibu sekalian. Jadi eskol ini adalah tempat pemilihan suara yang menuntun orang percaya. Itu tadi yang pertama. Kita dipimpin oleh siapa? Kita dituntun oleh suara yang mana? Lebih dominan realitas janji Tuhan atau realitas kenyataan? Dan orang yang dewasa rohani, orang yang imannya bertumbuh, mereka bisa memegang kedua hal itu. Janji Tuhan untuk menghadapi tantangan. Yang kedua, eskol, tempat pembentukan karakter yang timbul dari hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak serta-merta mengejar berkat Tuhan, janji Tuhan, kita melihat, enggak. Kita akan membangun hubungan kita dengan Tuhan dan semuanya itu akan menguatkan kita sehingga iman kita timbul. Dulu dari kata orang saja aku ngalami Tuhan, tapi hari ini aku ngalami Tuhan sendiri. Itu eskol dipakai Tuhan. Yang ketiga, tempat penyembuhan batin, luka batin, emosional seseorang disembuhkan supaya janji Tuhan bisa terjadi. Ya. Terus Bapak Ibu sekalian enggak usah takut, enggak usah malu dengan apa yang saat ini menguasai hidup kita sehingga kita bersikap sinis, bersikap analisis dingin terhadap setiap firman yang disampaikan yang harusnya itu menguatkan kita. Eskol dipakai Tuhan untuk menunjukkan ada sebuah tempat yang bisa menyembuhkan emosional. Dan ini yang penting ketika 1, 2, 3 ini terjadi, kapasitas kita akan diperbesar dan Tuhan akan menjadikan kita pemimpin. Itu eskol Bapak Ibu sekalian. Itu eskol. Ya. Ada seorang anak kecil tanya kepada ayahnya. Anak ini kecil, anak kecil gitu ya, digandeng sama ayahnya. Anak ini tanya sesuatu yang buat orang itu mungkin ya biasa ya. Anak ini tanya gini, ya Tuhan itu sebesar apa? Anak ini tanya, Tuhan itu sebesar apa ya? Kemudian ayah ini menggandeng anak ini keluar rumah dan kebetulan di situ lewat pesawat. Ada yang enggak tahu pesawat? Tahu ya? Tahu gak ada? Pesawat ya, pesawat di atas. Ada pesawat lewat ya. Kalau dari bawah kelihatan kecil kan. Kemudian ayahnya ini bilang sama anaknya, "Nduk, lihat toh, itu pesawat." Anak ini lihat ke atas. Menurut kamu, pesawat itu besar apa kecil? Kecil ya, sambil lihat tangannya gini. Cuman segini ya. Oh gitu ya. Iya. Suatu hari ketika ada sebuah kesempatan, anak ini diboncengkan ayahnya menuju ke bandara, di sebuah bandara ya. Di Semarang ya Mat ya, ini sebuah bandara. Sebuah bandara. Singkat cerita mereka parkir, masuk ke bandara dan mereka melihat pesawat. Kemudian ayah ini bilang, "Nduk, itu apa? Itu pesawat. Besar apa kecil?" "Besar ya." "Lah kemarin kok katanya bilang kecil?" "Lah kemarin segini kok ya." "Lah sekarang tanganku nggak nyampe ya, terlalu besar." Dan ada sebuah kesempatan lagi anak ini dibawa ayahnya masuk ke pesawat itu dan bisa duduk di dalamnya dan bisa terbang dengan menggunakan pesawat itu. Ayah ini juga berkata, "Nduk, pesawatnya besar apa kecil?" "Besar ya, ternyata kita bisa duduk di dalamnya, kita bisa terbang ya sama pesawat ini." Dan ayah ini berkata, "Nduk, kamu udah tahu Tuhan itu sebesar apa? Kalau kamu pengen tahu Tuhan itu sebesar apa, mendekatlah kepada Dia. Tinggallah di dalam Dia. Maka engkau akan melihat seberapa besar Tuhan itu. Kalau engkau jauh, Nduk, di bawah pesawat di atas, kamu akan lihat Tuhan itu kecil. Tapi ketika engkau mendekat, melihat jadi lebih besar, kamu tinggal di dalamnya terbang, kamu akan berkata, ternyata besar pesawat itu. Itu sama seperti kita, Bapak Ibu sekalian.
Eskol mengajari kita 4 hal tadi. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan. Tuhan ingin berkata kepada Bapak Ibu sekalian, engkau lebih besar dari ketakutanmu. Engkau lebih besar dari tantangan yang saat ini sedang engkau hadapi. Engkau lebih besar. Aku punya rencana yang luar biasa untuk engkau. Aku ingin engkau menjadi sesuatu yang seperti ini loh. Ayo toh ke sini. Ayo toh ke sini. Aku mau ngomong sama kamu. Itu yang dialami si A, si B, si C, kamu juga akan ngalami. Sini-sini kamu tidak percaya ya, sini-sini. Kenapa? Kamu kecewa, sini-sini. Aku akan kasih kamu sesuatu yang besar. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Itu yang bisa kita dapatkan dari yang namanya eskol. Bapak Ibu sekalian, cerita yang saya sampaikan tadi bukan hanya berbicara masalah perjalanan bangsa Israel saja ya. Cerita yang saya sampaikan itu sebenarnya berbicara masalah Tuhan itu ingin menjadikan kita itu seperti apa. Itu yang paling penting. Mari bawa hati kita. Kita nyanyi satu lagu tadi ya. Mana singernya? Yuk singer nyanyi sini sama-sama ya. Kita nyanyi lagu ini dari pertama ya. Ada teksnya ya Kak ya. Oke, kita nyanyi lagu ini. Sambil kita melihat Tuhan, eskol. Siapa yang menuntun hidupku saat ini? Apakah realitas janji Tuhan atau realitas tantangan? Eskol. Apakah aku hanya mengejar bukti-bukti janji-janji Tuhan saja tanpa aku punya hubungan dengan Tuhan? Itu tidak akan membuahkan rasa percaya aku kepada Tuhan. Orang lain mengalami, aku juga pengen mengalami sehingga aku bisa berkata, kalau dulu aku dengar dari kata orang, sekarang aku mengalaminya sendiri. Eskol itu juga mengingatkan kita kalau Tuhan itu bisa menyembuhkan batin kita. Supaya kita bisa mengalami yang namanya realitas janji Tuhan. Tuhan, aku terlalu takut dengan apa yang aku alami. Setelah aku lihat hatiku, aku kecewa sama ini, kecewa sama itu. Aku ketakutan akan masa depan karena aku lihat sejarah keluargaku dan bla 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 macam-macam. Tuhan mau berkata satu hal, aku mengasihi engkau. Apapun keadaanmu, aku mengasihi engkau. Bapak Ibu sekalian, tahu cerita Yunus ya. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama tuh Tuhan ngomong sama Yunus untuk pergi ke Niniwe. Dia malah pergi ke Tarsis. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu kalau Yunus akan pergi ke Tarsis? Tapi kenapa dia tetap memilih Yunus? Jangan biarkan batin ini memenjara kita. Kamu begini. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu sekalian, Tuhan tahu hidupmu. Dan dia ingin menjadikan engkau lebih dan lebih seperti yang dia rencanakan. Tuhan tetap milih Yunus. Walaupun dia tahu setelah dia ngomong orang ini pasti pergi ke Tarsis. Tidak ke Niniwe. Tapi Tuhan tetap pilih. Tuhan tetap pakai. Dan dalam perjalanannya Yunus mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, dari semua ketiga itu Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita. Karena Tuhan ingin mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Tuhan akan jadikan kita pemimpin. Dimanapun kita berada, apapun yang Tuhan percayakan dalam tangan kita, Tuhan akan jadikan kita pemimpin. Itu eskol. Kita nyanyi lagu ini sebagai ungkapan iman kita bahwa Allah yang besar menyertai kita.